Shalom, kembali lagi bertemu di dalam renungan hari ini dalam intim dengan Allah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau membawa pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Kami kagum akan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kami kagum kasih setiamu Tuhan, tak pernah berubah di dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kagum caramu menolong hidupku. Ku kagum kasih setiamu. Ku kagum janjimu tak pernah percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Yesus Kau terbesar, Kau mulia. Yesus Kau setia menolong dalam susah. Ku percaya, ku berserah, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Yesus Kau terbesar, Kau mulia. Yesus Kau setia menolong dalam susah. Ku percaya, ku berserah, kuasa-Mu nyata dalamku. Ku kagum keajaiban-Mu, ku kagum caramu menolong hidupku. Ku kagum kasih setiamu. Ku kagum janjimu tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan. Yesus Kau terbesar, termulia. Yesus Kau setia menolong dalam susah. Ku percaya,
percaya, ku percaya, ku berserah, kuasa-Mu nyata dalamku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah penolong kami yang setia, Engkaulah Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, pikiran kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami melalui renungan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Program pembacaan Alkitab hari ini berada pada Imamat pasal 5, 6, dan 7. Sementara renungan hari ini berangkat dari Imamat 5 ayat 18. Demikian. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dan kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Dan Imamat 6 ayat 25 demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Karena itulah judul perenungan hari ini, korban penghapus dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberikan petunjuk pengorbanan seekor hewan. Setelah itu mengambil kulitnya untuk digunakan Adam dan Hawa sebagai pengganti daun ara untuk menutupi rasa malunya karena dosa yang mereka perbuat. Di sini kita dapat mengerti bahwa Allah memberikan perhatian yang serius terhadap masalah keberdosaan manusia. Prinsip ini berlanjut pada kitab Taurat. Untuk menghapus dosa manusia, para imam yang bertugas harus mengorbankan anak domba. Benang merah prinsip ini berlanjut juga pada kitab para nabi, yakni untuk menghapus dosa umat Israel harus mengorbankan hewan yang tidak bercacat celah. Tentang hal ini dapat dilihat dalam kitab Yesaya 53 ayat yang keempat demikian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Seperti disampaikan pada nats ini, ketika disalibkan, Yesus Kristus seperti anak domba saat dibawa ke pembantaian. Ia tidak mengeluarkan suara keluhan, ia tidak meronta-ronta, ia tidak mengeluarkan sum
tumpah serapah. Bahkan ketika disalib sekalipun, ia berdoa demikian, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saat mengalami rasa sakit, rasa perih, dan panas, justru ia mengeluarkan kata-kata yang menakjubkan. Ia adalah anak domba Allah yang sempurna. Ia menyadari tanggung jawabnya untuk menanggung dosa seluruh manusia berdosa, maka pengorbanannya tidak mungkin cacat. Harus sempurna sebagai korban penghapus dosa. Mengapa Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati di kayu salib? Pertama, karena Allah adalah kasih. Karena kasih-Nya, Ia mencipta manusia. Karena kasih-Nya, Ia memberi petunjuk yang harus dipenuhi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena kasih-Nya, Ia menyelamatkan manusia. Karena kasih-Nya, Allah menentukan manusia sebagai sasaran kasih-Nya. Allah Maha Kasih untuk mewujud nyatakan kepada manusia. Manusia adalah target kasih Allah yang maha besar. Yang kedua, matinya Yesus Kristus di kayu salib untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang adil. Pertama karena kasih-Nya, dan yang kedua karena keadilannya sekaligus. Jika tadi Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang kasih, Ia juga harus menyatakan dirinya sebagai Allah yang adil. Mengapa harus demikian? Karena sejak mulanya Allah telah menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tertulis dalam Roma 6 ayat 21 sampai 22. Maut artinya mati. Upah dosa adalah kematian. Hal kedua inilah yang menyebabkan Yesus Kristus harus mati. Dengan demikian, kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk memenuhi dua tuntutan sekaligus, yakni karena kasih Allah dan karena keadilan Allah. Kematian Yesus di kayu salib untuk menghapus dosa manusia terlaksana secara sempurna. Sempurna karena kasih-Nya dan sempurna karena keadilannya. Dengan cara seperti itu, semua pihak akan mengetahui bahwa pengorbanannya di kayu salib telah memenuhi semua tuntutan hukum yang terdapat dalam kitab Taurat dan dalam kitab para nabi. Pengorbanannya telah sah, sempurna, dan berlaku untuk selama-lamanya. Setelah jatuh ke dalam dosa, manusia telah diperbudak oleh kuasa kegelapan. Manusia tidak memiliki hak untuk membela dirinya sendiri. Manusia tidak berdaya. Kuasa kegelapan telah melilit manusia untuk ditelan selama-lamanya. Manusia akan kalah terus-menerus. Manusia berdosa akan jatuh terus-menerus. Manusia tidak memiliki pengharapan. Tetapi setelah pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah, kuasa maut atau kuasa kematian telah dikalahkan. Kuasa dosa telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Kristus, seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Demikian. Sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itulah kuasa Allah.
kuasa anak domba Allah, kuasa Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Bagaimana kita menanggapi pengorbanannya? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Hal itulah yang dilakukan Yesus Kristus bagi orang-orang berdosa. Tidak seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah dosa yang telah melekat dalam kehidupan manusia. Kita membutuhkan sosok yang tidak berdosa untuk membereskan masalah dosa yang tidak dapat kita selesaikan. Manusia berdosa hanya mampu berbuat dosa dan hanya bisa menambah dosa dalam kehidupannya. Sementara menepiskan dosa dari dalam kehidupannya, manusia itu tidak seorang pun yang mampu. Seperti tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 19, demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Marilah kita meningkatkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Percayalah kepadanya, maka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Demikianlah renungan untuk kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kekuatan daripadanya untuk mengakhiri perenungan kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar sehingga Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon dengan sungguh-sungguh, kuatkanlah, perteguhlah iman kami untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian kami akan memperoleh jaminan keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.